Halo semuanya, perkenalkan aku Alyazia. Aku di sini akan menjelaskan mengenai uji beda pada parametrik SPSS. Nah, eh, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai uji beda parametrik nih teman-teman. Jadi uji beda parametrik itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu independent sample test dan yang kedua itu Virat Sample Test. Jadi stay tune teman-teman. Dah. Nah, sebelum dimulai, aku pengen nanya dulu nih sama teman-teman. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih uji beda itu apa pada parametrik? Nah, kalau misalnya ada yang bisa jawab, boleh komen di kolom komentar ya. Nah, jadi uji beda pada parametrik itu adalah kita mencoba untuk meneliti apakah ada perbedaan di antara dua variabel yang akan kita teliti nih teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, aku akan menjelaskan mengenai aturan keputusannya dulu nih. Nah, seperti yang ada di slide, jadi aturan keputusannya itu ada dua. Nah, sebelum itu aku akan menjelaskan mengenai pembuatan hipotesis terlebih dahulu nih teman-teman. Jadi aturan hipotesisnya itu ada dua, yaitu ada H0 sama H1. Nah, H0 itu yaitu kebalikan dari H1 atau perlawanan dari H1. Jadi misalnya H0-nya itu tidak ada perbedaan, tapi H1-nya itu untuk menyangkal H0 atau mereka tuh beda gitu. Jadi misalnya H1-nya itu dia ada perbedaan. Aku akan menjelaskan mengenai kaitan hipotesis itu dengan aturan keputusan. Nah, jadi di aturan keputusan nomor 1 itu yaitu jika nilai signifikansinya itu atau signifikansi total atau dua arahnya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Nah, aturan yang kedua yaitu jika nilai signifikansinya melalui total atau dua arahnya itu lebih dari 0,05, maka H0-nya itu diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Nah, untuk selanjutnya, karena kita udah tahu aturannya kan, kalau lebih itu 0,05-nya itu berarti H0-nya ditolak, jadi sama dengan ada perbedaan. Nah, kalau misalnya kurang dari 0,05 berarti apa teman-teman? Boleh ketik di kolom komentar ya. Betul, kalau kurang dari 0,05 itu tidak terdapat perbedaan atau H0-nya itu diterima ya teman-teman, jadi harus ingat. Nah, untuk selanjutnya di slide berikutnya itu aku akan meneliti mengenai kepercayaan diri nih teman-teman. Jadi apakah terdapat perbedaan kepercayaan diri mahasiswa yang organisasi dan mahasiswa non-organisasi. Jadi pertama-tama kita akan membuat terlebih dahulu mengenai data sampelnya nih teman-teman, atau data mentahnya dulu. Jadi di sini aku meneliti mahasiswa yang organisasi dan non-organisasinya itu masing-masing terdapat 25 data sampel nih teman-teman. Nah, jadi data sampel dari tiap kelompoknya, kelompok yang mahasiswa organisasi maupun yang non-organisasi, jadi kayak di rata-ratain ya teman-teman. Nah, hasilnya itu rata-rata dari mahasiswa yang organisasi 88,2 dan rata-rata organisasi yang non-organisasi itu 78,2. Nah, lalu setelah kita sudah mengetahui data sampelnya berapa dan rata-ratanya berapa, kita lalu bikin hipotesisnya nih teman-teman. Kayak yang tadi aku bilang di awal, kita harus bikin H0 sama H1-nya nih. Jadi H0-nya itu tidak terdapat perbedaan kepercayaan diri antara mahasiswa organisasi dan mahasiswa non-organisasi. Nah, H1-nya itu kebalikannya. Jadi
Terdapat perbedaan kepercayaan diri antara mahasiswa organisasi dan mahasiswa non-organisasi. Nah, selanjutnya kita kita hitung terlebih dahulu nih teman-teman. Ini pakai manual ya. Nah, jadi kita hitungnya ini kita mencari standar deviasi terlebih dahulu, atau lambangnya itu S kuadrat ya teman-teman. Nah, jadi rumus standar deviasi itu S kuadrat sama dengan XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi N kurang 1. Nah, lalu sudah kita hitung ya dari masing-masing kelompoknya. Jadi standar deviasinya itu di kelompok yang tadi tuh yang mahasiswa organisasi dan non organisasinya itu dihitung. Jadi misalnya standar deviasi di kelompok organisasi berapa gitu dan non organisasi berapa. Jadi dua-duanya dihitung ya teman-teman. Jangan satu aja yang dihitung. Nah, baik, untuk selanjutnya. Nah, ini menghasilkan S kuadratnya itu atau standar deviasinya itu 3,92 nih teman-teman untuk mahasiswa yang organisasi. Sedangkan untuk yang standar deviasi yang mahasiswa yang tidak organisasi itu sama ya teman-teman. Kalau dibulatin itu 3,92. Kenapa dibulatin? Ini biar lebih ini aja sih teman-teman, lebih mudah juga untuk kita menghitung untuk di step berikutnya. Tapi kalau misalnya enggak dibulatin juga nggak apa-apa gitu. Kemudian kita menggabungkan dari standar deviasi yang tadi itu teman-teman. Nah, rumusnya itu SP kuadrat sama dengan N kurang 1 dikali S 1 kuadrat ditambah N kurang 1 lagi dikali S kuadrat lagi. Itu kayak dari masing-masing kelompok yang tadi tuh organisasi dan non-organisasi itu dihitung ya teman-teman. Jadi N1 itu apa? N1 itu kelompok 1, yaitu yang organisasi, dan yang N2 nya itu yang non-organisasi. Jadi hasilnya itu SP atau standard deviation gabungannya itu sama dengan 1,97. Nah, lalu kita masukin ke rumus nih teman-teman. Kenapa kita ngitung dulu standar deviasi? Karena biar kitanya itu nggak pusing kalau misalnya kita masukin ke rumus yang terhitungnya itu. Jadi udah ada persiapannya gitu. Jadi tinggal masukin aja ke rumus-rumusnya gitu kan. Nah, rumus terhitung itu S X X bar atau rata-rata dari kelompok 1 dikurang X bar atau rata-rata di kelompok 2 nih. Nah, tadi kan kelompok 1 kan yang organisasi ya. Nah, berarti dikurang rata-rata dari non-organisasi. Nah, dibagi SP itu kan standard deviation gabungan ya. Terus dikali sama akar 1 per N1. N1 itu berarti N itu kan jumlah ya, jumlah data tuh yang tadi tuh data sampelnya. Data sampel yang kelompok 1 ditambah 1 per N2 atau jumlah data dari kelompok 2 atau yang kelompok non-organisasi. Nah, hasilnya itu 17,87. Itu kita hitungnya ya teman-teman. Nah, terus kita bandingin sama T-tabel. Nah, T-tabelnya itu kenapa harus ngitung T-tabel? Karena biar kita mengetahui nih teman-teman kesimpulannya di akhir kayak gimana. Nah, jadi kan tadi yang aturan keputusannya itu kan harus ada ya kayak lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Jadi kayak kita hitung sama T-tabelnya itu dibandingin biar kita ngasilin aturan keputusan tersebut teman-teman. Nah, terus udah gitu, nah tabelnya itu kita ngitungnya itu dari DF dan taraf signifikansinya nih. Nah, cara ngitung DF-nya itu N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, N1 sama N2-nya itu kan sama-sama 25 ya. Terus dikurang 2, kenapa dikurang 2? Karena ini ada 2 kelompok ya teman-teman, jadi dikurang 2. Nah, sama dengan 48 nih. Terus yang taraf signifikansinya, nah itu hasilnya adalah tabelnya
2,01 ya teman-teman. Nah terus udah gitu, berarti kalau yang manualnya itu hitungnya itu lebih kecil dibandingkan tabel ya teman-teman, atau terdapat perbedaan kan, seperti yang sudah ada di aturan keputusan yang awal itu kan ya. Oke, kita bandingin sama yang SPSS nih teman-teman. Nah, setelah tadi kita sudah menemukan jawaban dari hitungan manual, selanjutnya kita akan mencoba hitung melalui SPSS nih teman-teman. Nah, hitungan SPSS ini lebih cenderung simple ya. Jadi kita hanya memasukkan data-datanya saja. Baik, yang pertama itu kita akan memasukkan data-datanya dulu nih teman-teman. Jadi pencet dulu variabel, lalu pencet di bagian kolom pertama nih teman-teman. Kolom pertamanya itu kita namai sebagai kelompok nih teman-teman. Nah, kita bagi ke dalam dua kelompok nih, jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, seperti teman-teman yang tadi sudah aku jelasin ya kan. Jadi kelompok 1 itu yang mahasiswa organisasi dan kelompok 2 itu yang mahasiswa non organisasi ya. Jadi data sampelnya itu yang mahasiswa organisasi itu masukin ke kelompok 1, dan data sampel yang mahasiswa non organisasi masukin ke yang nomor 2 ya teman-teman. Setelah sudah dimasukkan semuanya, lalu kita pencet yang bagian variabel nih teman-teman. Nah, setelah itu kita pencet bagian compare means, lalu kita pencet yang independent sample test. Nah, jadi kan tadi ada bagian kelompok sama nilai ya. Nah, terus yang bagian kelompok itu kita masukin ke bagian grouping, dan bagian nilai itu kita masukin ke variabel ya teman-teman. Nah, setelah itu kita dapat lihat nih teman-teman hasilnya. Seperti yang ada di tabel ini, hasilnya itu kan 17,865 ya. Jadi kalau dibulatin tuh sama kayak teh hitung yang kita hitung manual, 17,87 kan. Nah, kalau yang ini 17,865. Jadi kalau dibuletin sama aja ya sebenarnya teman-teman. Nah, tabelnya itu perhitungannya sama yang udah aku jelasin kayak tadi. Jadi 2,01. Kalau tabelnya itu emang manual ya teman-teman. Jadi di SPSS-nya hanya terdapat perhitungan di bagian hitungnya ya teman-teman. Nah, ini dibandingkan dengan yang manual tadi ya teman-teman. Jadi manual dan SPSS itu sebenarnya sama, cuma mungkin lebih dibulatin aja ya kalau yang manual ya teman-teman. Nah, jadi kan hitungnya itu kurang dari tabel. Jadi keputusannya itu terdapat perbedaan kepercayaan diri antara mahasiswa organisasi dan non organisasi nih teman-teman. Nah, jadi di sini juga di tabel SPSS-nya ini lengkap banget ya teman-teman. Di slide berikutnya ini ada Levin test for equality of variance juga, itu nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 ya. Diasumsikan sama equal variance assumptions, dan uji T-nya juga itu 0,000, kurang dari 0,05 ya, maka tolak H0. Jadi kesimpulannya itu terdapat perbedaan tingkat kepercayaan antara mahasiswa organisasi dan non organisasi ya teman-teman. Jadi untuk berikutnya aku akan menjelaskan mengenai uji beda lagi nih teman-teman. Tapi uji bedanya ini beda dari yang tadi ya. Nah, uji bedanya ini yaitu namanya Varied Sample Test. Nah, jadi bedanya apa sih sama yang sebelumnya? Jadi yang sebelumnya itu tuh jadi kelompoknya yang benar-benar beda. Jadi bukan kelompok yang sama ya antara mahasiswa yang organisasi dan non organisasi kan ya teman-teman. Nah, kalau ini tuh Varied Sample Test itu kelompok yang sama. Jadi ibaratnya
satu kelompok, tapi dibandingkan dengan misalnya sebelum sama sesudahnya itu seperti apa gitu. Jadi aku akan jelasin nih teman-teman ya. Stay tune. Nah, teman-teman, jadi di sini tuh terdapat penelitian mengenai perbedaan rata-rata nilai pengendalian diri pada mahasiswa sebelum menjadi mahasiswa psikologi dan sesudah menjadi mahasiswa psikologi nih, teman-teman. Nah, kita terlebih dahulu mencari data sampelnya dulu ya. Jadi di sini terdapat 20 sampel dari masing-masing kelompok nih, teman-teman. Jadi kan ada kelompok yang sudah jadi mahasiswa psikologi dan yang sebelum jadi mahasiswa psikologi ya. Nah, untuk selanjutnya, jika sudah membuat data sampelnya atau sudah ada data sampelnya yang diteliti, lalu kita menentukan H0 dan H1-nya atau hipotesisnya ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman masih ingat gak sih H0 sama H1 itu apa? Nah, iya betul, H0 sama H1 itu mereka itu saling bertentangan ya, teman-teman. Jadi H0-nya itu tidak ada perbedaan rata-rata pengendalian diri antara mahasiswa yang sebelum jadi mahasiswa psikologi dan sesudah jadi mahasiswa psikologi. Nah, untuk H1-nya ini terdapat perbedaan rata-rata antara pengendalian diri mahasiswa sebelum jadi mahasiswa psikologi dan sesudah jadi mahasiswa psikologi ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di slide berikutnya. Nah, untuk selanjutnya itu kita menghitung manual nih, teman-teman. Nah, jadi kan kalau yang sebelumnya itu kita menghitung standard deviation ya. Nah, kalau sekarang itu kita menghitung rata-rata dari CD-nya atau dari selisihnya ya, teman-teman. Nah, jadi cara menghitung rata-rata dari D atau selisihnya dari dua kelompok ini gimana sih? Jadi ngitungnya ini. Nah, jadi teman-teman, cara menghitungnya itu, jadi kita bandingkan misalnya data ke-1 sama data ke-1 lagi. Jadi misalnya data ke-1 dari kelompok 1 yang sebelum jadi mahasiswa psikologi dan sesudah jadi mahasiswa psikologi, kita bandingin gitu per datanya. Misalkan data sampel ke-1 itu kayak misalnya 72 misalnya. Terus data sampel yang kedua itu 45. Nah, jadi kita kurangi nih, teman-teman. Nah, terus kalau udah ada, kita tambah-tambahin semuanya, terus kita bagi jumlah dari data sampelnya nih. Jadi kita tinggal masukin aja ke rumusnya gitu, sesuai dengan simbolnya gitu kan. Ada N, ada SD, dan lain sebagainya. Nah, lalu ini kan rumus dari teh hitung Poirot ini yaitu sama dengan rata-rata dari D dibagi SD dibagi lagi akar N. Lalu kita masukin tuh, teman-teman, yang tadi kita udah hitung. Terus hasilnya itu, teh hitungnya itu 21,39 ya, teman-teman. Nah, terus kita cari lagi nih, teman-teman, tabelnya. Nah, buat dibandingin ya, teman-teman, ini fungsinya. Nah, teman-teman masih ingat gak sih kayak hitung tabel itu gimana sih? Jadi, hitung tabel itu kita hitung DF-nya dulu nih, teman-teman. Terus kita bandingin sama taraf signifikansinya. Nah, terus tuh kalau di sini sama ya, teman-teman, rumusnya. DF-nya itu N1 ditambah N2 dikurang 2 ya. Jadi sama dengannya 38. Terus A-nya juga sama nih, atau taraf signifikansinya juga sama, 0,05. Kalau sudah, pencet di bagian analyze, lalu di bagian compare means, lalu pencet lagi di bagian Poirot sample test. Nah, sesudah itu kita masukkan kedua variabel itu ke bagian Poirot variables. Nah, lalu kita klik OK ya, teman-teman.
Lalu langsung ada nih hasil SPSS-nya teman-teman. Jadi di bagian T-nya itu tuh min 21,337 ya teman-teman. Nah terus udah gitu di bagian hasilnya yaitu T hitungnya itu kan 21,39 ya teman-teman, karena dibulatin. Nah, T tabelnya itu yang tadi dihitung juga manual itu 0,007 nih. Maka tolak H0. Jadi, mahasiswa yang sudah menjadi mahasiswa psikologi terbukti secara signifikan meningkat pengendalian dirinya ya teman-teman. Jadi sekian aja dari video aku. Maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, dan maaf juga kalau penjelasannya belum jelas atau belum lengkap. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.